Bolangers, gimana tadi kegiatan kita? Seru-seru banget kan? Nah, kalau Otan punya kegiatan seru apa nih? Tenang. Otan juga punya kok kegiatan yang gak kalah seru bareng Sobat Otan. Ikutan yuk Bolangers. Oke Tan, lanjut. Bolangers juga mau nonton nih. Siap Bolangers. Wih, keramaian apa ini? Seru banget kayaknya. Ada banyak burung merpati di sini, Tan. Kalau keramaian seperti ini kayaknya Otan tahu deh. Ini pasar merpati kan? Orang-orang ini pasti mau berdagang. Tapi kok tempatnya kayak di tengah kebun gini sih? Kayaknya mereka bukan pedagang deh, Tan. Loh, kok merpatinya malah dilepas? Walah, kalau kandangnya dibuka rugi dong. Itu merpatinya pada kabur semua. Coba Paman Editor, ulangi sekali lagi adegannya. Otan ingat sekarang, ini kan tradisi merpati getaan. Betul, Tan. Tradisi yang dikenal juga dengan sebutan totaan merpati ini biasa diadakan di daerah Jawa Timur. Tiap peserta membawa korong atau kurungan berisi merpati. Tiap kurungan ini bisa berisi sekitar 20 hingga 30 ekor merpati. Tiap ajang ini digelar, tak kurang dari 30 peserta yang hadir. Kebayangkan ramainya merpati yang terbang berseliweran saat dilepas. Loh, mau pada kemana? Udah nih, kok main bubar gitu aja? Burungnya bubar, orang-orangnya juga langsung bubar. Tenang, Tan. Mereka nggak sembarangan pergi kok. Inilah yang ditunggu-tunggu para peserta ajang merpati getakan. Ya, kepulangan merpati di kandangnya. Pantes aja tadi pemiliknya pada buru-buru pulang semua. Hehehe. Untuk yang rumahnya jauh, biasanya mereka sudah menempatkan orang yang bertugas untuk menunggu di tempat datangnya merpati. Sekilas kelihatannya mirip dengan ajang lomba merpati pos ya. Tapi ajang merpati getakan ini jelas berbeda. Pemenangnya bukan ditentukan dari kelompok mana yang paling cepat pulang ke kandang. Justru ada hal yang unik lainnya. Pemilik merpati ini merasa ada kebanggaan kalau saat merpatinya diterbangkan, kemudian pulang ke kandang masing-masing dengan membawa beberapa merpati dari kelompok lain. Makin banyak merpati kelompok lain yang ikut, akan semakin dianggap juara. Menurut para penghobi merpati getakan, hal ini memang biasa terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena merpati ini kurang terlatih kekompakannya. Ya, boleh dibilang ini adalah lomba pengaruh antar burung merpati. Untuk memberikan gambaran dan perbandingan soal kecepatan burung merpati, kita akan buat pembuktiannya. Di sini sudah ada agen Otan dan juga seorang pembalap motor. Wih, keren banget sih paman ini. Otan jadi penasaran nih siapa yang menang. Dengan memakai motor tangguh dan perlengkapan seperti ini, harusnya sih tidak diragukan lagi kecepatan dan kehandalannya saat melaju si kuda besi ini. Tapi apakah ia bisa mengimbangi kecepatan terbang merpati? Tentu saja harus kita uji. Baik, kita coba ya. 1, 2, 3. Burung merpati yang dilepas dan juga pengendara motor ini langsung melesat. Kalau pakai sepeda motor seperti ini, jalan yang sulit pun bisa kita lalui dengan mudah.
Batu, kerikil, tanjakan ekstrim, bahkan lumpur sekalipun bisa diterabas. Kalau soal keahlian saat berkendara, Paman ini nggak perlu diragukan ya. Ayo Paman, semangat. Sing penting yakin dulu. Nah, kan apa Otan bilang? Semahir apapun, jarang ada yang bisa mengalahkan kecepatan terbang si burung merpati. Pastinya Tan, terbang di udara bisa dibilang minim gesekan dan rintangan. Tak ada banyak hal yang bisa menghalanginya di udara. Sementara itu, motor tangguh ini harus melewati kelok-kelok jalan, gesekan batu kerikil, dan sebagainya. Terbukti kan, merpati bisa terbang cepat sekali. Balapan ini pun dimenangkan oleh Sobat Otan si burung dara. Keren Max alias keren maksimal. Titik 1 siap. Titik 2 siap. Titik 3 siap. 5 4 3 2 1. Selamat datang di acara panen lubuk larangan Muara Gondang Baru, Pasaman, Sumatera Barat. Salah satu tradisi Pulau Sumatera, khususnya Minangkabau, yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta. Eits, kalau nonton aja kurang asik ya. Biar seluruh peserta makin semangat cari ikan, kita akan kasih hadiah untuk 1 orang yang beruntung menangkap ikan terbesar. Gak tanggung-tanggung nih, Otan kasih hadiahnya 1 juta rupiah. Tradisi lubuk larangan adalah sebuah tradisi menangkap ikan beramai-ramai di sungai yang telah disepakati. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun sejak dulu kala. Jadi setiap ikan yang hidup di lubuk ini disebut ikan larangan. Jadi bukan nama spesies ikan baru ya. Penghuni setiap lubuk juga bermacam-macam loh. Biasanya ikan yang sering dijumpai adalah ikan maser, baung, lele, dan ikan gurame. Setiap peserta punya teknik tangkap ikan yang berbeda-beda. Kalau teknik yang satu ini menangkap ikan dengan alat gitang. Jaring kotak besar yang diberi bambu menyerupai bentuk prisma segi 4. Sesuai namanya, jaring ini cukup dilempar sehingga jala menyebar ke seluruh permukaan air. Alat ini biasa digunakan untuk memancing di sungai besar. Wah, kalau ini lebih besar lagi teman. Jaring ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya bisa mencapai 10 meter. Wih, bakal dapat ikan sebanyak apa ya? Kemeriahan panen ikan larangan bukan sekedar memelihara tradisi saja, tapi juga ada nilai sejarahnya. Tapi kenapa ya disebut ikan larangan? Ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, sambil nunggu calon juara lomba, lebih baik kita tanya-tanya masyarakat yuk. Biar ikannya terpelihara gitu. Kalau bebas kan namanya nggak ikan larangan. Kalau ikan larangan pada waktunya kita buka sama-sama. Kalau ikan larangan itu ada yang dipasang uduh namanya kan. Kalau sebelum waktunya belum diambil, itu nggak boleh diambil. Karena kalau kita paksa ambil, kalau uduhnya belum dilepas, nanti bisa berefek ke diri masing-masing. Ini dia salah satu mitos ikan larangan. Sebagian daerah di Sumatera Barat masih percaya bahwa ikan larangan akan membawa nasib buruk untuk orang yang menangkap dan makan sebelum waktunya. Kalau udah Uni masih percaya gak sih sama mitos ikan larangan ini? Kalau di sini kami nggak ada kayak gitu. Enggak, kalau dari saya sendiri nggak percaya itu.
Percaya, ya percaya, karena sampai saat ini masih ada yang pakai uduh itu. Efeknya biasanya bikin kita itu seperti buncit perut, atau kalau kita makan ya bisa bersifat fatal lah. Astagonago, apa iyo separah itu? Gak cuma di sini saja, tapi ada juga salah satu lubuk di Pasaman yang semua ikan tidak diizinkan untuk diambil, apalagi dikonsumsi. Kita coba lihat ya. Ini dia Lubuk Bunta, Kecamatan Bonjol, Sumatera Barat. Salah satu tempat ikan larangan yang tidak boleh dipancing. Warga sini masih menganggap kalau ikan larangan dapat membawa petaka untuk siapapun yang menangkapnya. Tahun-tahun 82-an lah kan, ada yang iseng-iseng, lempar atau apa, katanya nggak apa-apa gitu kan. Nyatanya sampai di rumah pusing, Habis itu ya nggak ada lagi lah gitu kira-kira kan gitu. Nah, habis itu satu lagi ada yang ngambil pun, ada yang apa pun nggak berkah gitu. Konon dibutuhkan juru kunci untuk membuka uduh. Uduh adalah bacaan doa untuk membuka lubuk. Di Pulau Jawa, ikan maser juga dikenal dengan nama ikan dewa. Ikan yang dikonsumsi para raja-raja ini memiliki harga jual yang fantastis. Mulai dari ratusan ribu hingga 1 juta rupiah per kilogramnya. Nah, sebetulnya tradisi lubuk larangan inilah yang membantu ikan-ikan ini tetap lestari di alamnya. Dengan agenda panen ikan yang disepakati masyarakat, maka para penghuni sungai tidak akan cepat punah ditangkap. Ya ampun, Otan harus cepat-cepat kembali ke Muara Gandong baru, teman. Pasti para peserta udah gak sabar mau menimbang hasil tangkapannya. Skui! Ayo, siapa yang berani timbang ikan? Mari merapat! Peserta pertama membawa ikan garyang dengan bobot seberat 5 kg. Ada yang berani menantang? Wih, ternyata bapak ini membawa lele berukuran jumbo. Coba kita timbang dulu ya. Dan hasilnya 8,5 kilogram. Otomatis peserta pertama gagal menjadi juara. Sepertinya sulit nih menemukan penantang selanjutnya. Kita hitung mundur untuk menutup lomba ini ya. 5, 4, 3. Waduh, gadang mana lele Iko? Apakah lele ini yang bisa mengalahkan berat peserta sebelumnya? Langsung kita lihat ya hasilnya. Lele jumbo kedua seberat hampir 10 kg. Mantap! Selamat! Udah berhasil memenangkan lomba dari si Otan. Woohoo! Teman, kalian tahu Degen kan? Itu si otter viral milik Kak Marcel yang sudah terkenal di jagat maya. Waktu itu, tim si Otan sempat mengunjunginya. Nah, supaya silaturahmi gak terputus, Otan balik lagi nih. BTW, kamu makin hits aja ya Sob. Sampai-sampai di page semua sosial media Otan ada kamu. Aduh, ini sih udah pada terdegen-degen namanya. Saking terkenalnya, anak-anak SD aja udah pada tahu sama kamu ya. Luar biasa memang si Degen ini. Ada yang tahu nggak Degen usianya berapa tahun? 4 bukan.
Yang bener 3,5 tahun. Si Degen ini merupakan otter jenis cakar kecil atau disebut juga sero ambrang. Otter asal Asia Selatan dan Tenggara ini adalah spesies terkecil dari 13 jenis otter yang ada. Oh iya, udah pada tahu belum? Ternyata otter itu panjang umur loh. Sebagai hewan peliharaan, ia bisa hidup hingga 16 tahun. Pantas saja kamu jadi favorit peliharaan orang-orang ya. Sebenarnya ini bukan hanya sebatas jumpa fans saja, tapi jadi salah satu bentuk edukasi. Kak Marcel ini sekaligus memperkenalkan otter kepada anak-anak supaya cinta terhadap binatang. Buat manusia, kumis memang memiliki fungsi dan arti. Misalnya, jadi penanda sebagai laki-laki sekaligus untuk ketampanan. Tapi kumis pada manusia sebenarnya adalah rambut. Sedangkan kumis pada otter berisi ribuan saraf di setiap helainya. Fungsinya mirip dengan jari manusia saat memegang benda. Ini membantu otter untuk peka mengenal apa yang ada di sekitarnya. Termasuk tahu di mana ada ikan saat dia berburu. Cakep! Oh, Kak Marcel mau bawa Degen kabur kemana tuh? Kita ikutin yuk, Tan. Yang naik motor kok Tan yang deg-degan ya. Tapi untungnya saja si Degen tetap tenang teman. Sepertinya karena sudah terbiasa ya. Loh, Tan, kok Degen sekarang malah diajak pemanasan sih? Oh, ternyata kamu mau jogging bareng Kak Marcel ya? Teman, selain jadi perenang hebat, otter juga lincah berjalan dan berlari saat berada di daratan. Tapi, jalan-jalannya jangan terlalu lama ya. Soalnya, Degen tetap butuh tempat adem. Ya maklum aja ya, otter kan hewan semi akuatik, jadi nggak bisa kena panas terlalu lama. Wait, gak di mana-mana selalu ada aja fans kamu ya. Heran deh Otan. Tapi untungnya saja tadi kamu cuma diminta foto ya Sob. Coba kalau minta uang, kan bisa panjang urusannya. Hey, Degen, Digo, kok kalian malah berantem sih? Apa yang kalian ributkan? Cukup! Eits, bercanda. Ternyata Degen dan Digo bukan lagi berantem, Tan. Tapi mereka lagi asik bercanda. BTW, kalian udah pada kenal Digo belum? Kita kenalan dulu ya. Ini dia Digo, otter peliharaan Kak Marcel selain Degen. Cara ngetesnya pakai mainan ikan ini. Dan yap, ternyata si kecil Digo yang paling kepo sama mainan ikan-ikanan ini. Sedangkan Degen cuek banget tuh, alias nggak peduli. Digo terlihat lebih agresif karena rasa ingin tahunya yang masih tinggi. Maklum aja, Digo soalnya masih kecil, jadi ia sangat suka bermain. Tapi Otan belum menyerah untuk mencuri perhatian Degen, teman. Nah, kali ini Otan punya mainan yang lain. Siapa tahu bisa menarik perhatian kamu ya, Sob. Degen, ada yang nyamperin kamu tuh. Kabur. Loh, kok malah kabur sih? Ternyata kamu takut ya. Degen gak berani mendekat karena merasa mainan tersebut adalah ancaman. Karakter Degen sebagai hewan peliharaan memang berbeda dengan otter yang ada di alam liar. Otter yang sudah dipelihara punya kecenderungan menghindar ketika mempertahankan diri.
bukan malah menyerang. Sudah sob, nggak usah kabur lagi ya. Ini bukan zaman, tapi cuma keisengan Otan aja kok. Kelihatannya kalian memang nggak bisa dipisahin ya sob. Nempel terus kayak perangko. Tapi kira-kira kalau keduanya dipisahkan satu sama lain gimana ya? Oke, Digo, maaf ya, kamu harus di kandang dulu untuk sementara. Kasihan kamu Digo. Cup cup cup. Jangan nangis lagi Digo. Kamu ngiri ya? Degen ada di luar sedangkan kamu di dalam kandang. Iya Digo, tesnya udah selesai kok. Sekarang kamu boleh main lagi ya sama Degen. Selamat bermain. Teman, banyak di antara pecinta binatang yang nggak mau pelihara otter karena dianggap punya bau yang tidak sedap. Tenang aja si Otan. Otter di sini nggak bau kok. Kakak reporter, mau coba cium nggak? Oh iya, ternyata nggak bau loh, Tan. Nggak bau kan? Nah, makanya kalau mau pelihara otter itu jangan cuma dimainin aja, tapi harus rajin juga dibersihin kandang dan kotorannya setiap hari. Kalau bisa, tempat buang kotorannya juga terpisah ya. Jadi baunya nggak nempel. Itulah sedikit tips dari Otan dan Kak Marcel. Semoga bermanfaat. Saya, Anov Prabowo, akan mengajak Anda bertualang, mengungkap amalan dahsyat dengan dampak luar biasa dari para pejuang langit di pelosok Nusantara, yang bisa menginspirasi kita semua untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Jalur Langit setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, mulai 12 Oktober hanya di Trans 7.